Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video pembelajaran PAI bersama saya, Isti Lailatul Hijriyah. Pada video ini, saya akan membahas materi kelas 10 tentang sumber hukum Islam untuk SMA, SMK, sederajat. Dosen pengampu Bapak Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Sumber hukum Islam yang pertama, 1. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah firman wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab, berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup manusia, dan apabila kita membacanya merupakan ibadah. Nama-nama Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Al-Quran memiliki 4 nama, yaitu 1. Al-Quran karena ia dibaca, yaitu memberi pengertian pada kita supaya Al-Quran itu dibaca dan diamalkan isinya oleh umat Islam. 2. Alkitab, karena ia ditulis, yaitu yang ditulis pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat menjadi mushaf. 3. Al-Furqan, artinya pembeda, karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. 4. Ad-Dzikr, artinya peringatan, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang ingkar dan durhaka kepadanya. Kedudukan Al-Quran. Hukum i'tiqadiyah yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhubungan dengan masakoh, kaidah, keimanan, dan tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Hukum amaliyah yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya, dan tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat, dan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum syara dibagi menjadi 2, hukum ibadah dan hukum muamalah. Selanjutnya hukum hulukiyah yang berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari melalui gerakan mulut, tangan, maupun kaki. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir untuk memberikan petunjuk yang benar kepada umat manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum Islam kedua yaitu hadis. Menurut bahasa, hadis berarti baru atau kabar, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau segala tingkah laku yang Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis dibedakan menjadi 3. 1. Hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perkataan, ucapan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perilaku, perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan sahabatnya.
melakukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita supaya mentaati hukum-hukum maupun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena ada beberapa hukum yang disebutkan dalam Al-Quran sehingga Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun dengan penetapan. Fungsi hadis sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga keduanya, Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Contoh, larangan menyekutukan Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran, namun dikukuhkan lagi dalam hadis. Selanjutnya sebagai penjelas atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Ketiganya masih bersifat umum atau garis besar, namun tidak diterangkan bagaimana pelaksanaannya, banyak rakaatnya, serta rukun dan syaratnya. Menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, hadis juga dapat berfungsi untuk menetapkan hukum apabila dalam Al-Quran tidak dijumpai. Selanjutnya, mustalah hadis. 1. Sanad, yaitu orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. 2. Matan, yaitu perkataan, isi hadis yang disampaikan. Selanjutnya, rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya, dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita, hadis dapat dibagi menjadi 3. 1. Hadis mutawatir, hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta, sebab diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis mutawatir dibagi menjadi mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang kedua, hadis mahsyur, hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau lebih yang tidak dapat mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad, hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dapat dibagi menjadi 2. Ditinjau dari segi kuantitas terbagi menjadi 3, hadis mahsyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Selanjutnya, hukum sumber Islam yang ketiga, ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, dari bentuk fi'il madi yaitu ijtihada, bentuk fi'il mudhari yaitu yajtahidu, dan bentuk masdar yaitu ijtihadan, yang artinya telah bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran, dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah suatu pekerjaan yang menggunakan segala kesanggupan rohaniyah untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun pendapatan dari seluruh masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Selanjutnya, syarat melakukan ijtihad. Mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, juga hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum, mampu berbahasa Arab dengan baik sebagai kelengkapan dan kesempurnaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Memahami ilmu usul fikih, cara mengambil hukum syariat yang bertolak dari Al-Quran dan hadis dengan baik. Mengerti dan memahami soal-soal ijma, kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atas suatu hukum syara sehingga mujtahid tidak memberikan fatwa yang berlainan dengan hasil ijma terdahulu. Memahami nas dan mansyukh sehingga seorang mujtahid tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dimansukh, dibatalkan. Selanjutnya, bentuk ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam. 1.
1. Ijma, kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum suatu masalah yang timbul di kalangan umat Islam karena belum adanya ketentuan dalam Al-Quran maupun hadis. 2. Qiyas, menetapkan hukum suatu permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam dengan cara mencari persamaan sifat hukum yang baru dengan sifat hukum yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya, bentuk-bentuk ijtihad yang masih diperselisihkan. Istihsan, menetapkan hukum masalah yang tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis yang didasarkan atas kepentingan umum dan demi keadilan. Selanjutnya, maslahah mursalah, kemaslahatan atau kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dilakukan akan membawa manfaat dan terhindar dari keburukan. Selanjutnya, istishab, meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil yang merubah kedudukan dari hukum tersebut. Urf atau adat kebiasaan, segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat dijalankan terus-menerus, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, madhab sahabi, perkataan sahabat yang bukan didasarkan atas pikiran semata-mata adalah menjadi hujjah umat Islam. Selanjutnya, asyarukman qoblana, kebiasaan orang-orang terdahulu yang masih diteruskan oleh generasi berikutnya dan hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.